Oke, lanjut ya. So, siapa nih? Mbak Ari. Halo Miss, I'm sorry I cannot speak tonight. Okay, it's fine. I'm late. Okay. Thank you. Now, let's continue our material for after. Wait. Is it still presenting? Okay, this ya. Next. Oke, ini. Tadi udah sampai D ya. Okay, I want to discuss paragraph 4 and nggak apa-apa, kita coba bahas final report organization dulu ya. Jadi in final report organization, the document that concisely present the financial and operational condition of the credit union should be placed at the beginning of the report. This form include the examination overview, document, examiner, loan, appears. All of the other work papers should follow and be organized as to their importance to the reader of the report. Oke, sebelumnya importance di sini juga lebih ke penting ya. Tapi dia di sini maksudnya kata benda, their importance, kepentingannya atau pentingnya gimana. Jadi dia bukan bilang penting, tapi dia bentuk lebih noun. Oke. Itu salah satu ini bentuk important ke importance, berarti dia dari bentuk kata adjective tuh kata benda. Oke. Nah, sama sih, overall dia lebih ke final report organization. Jadi kayak bagaimana kita menyusun struktur dari laporan hasil akhir. Nah, dia pokoknya udah jelas banget ya. Dia bilang ada beberapa form yang harus di include atau yang dituliskan kayak overview dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita continue untuk learning activity 2. So please open your book. Kita lanjut untuk translating examination report part 2. Okay? Number first paragraph. Ayo, siapa lagi yang mau volunteer membaca? Kita mulai dari Mbak Darwati dulu. Boleh. Examiner findings. Jadi examiner findings ini maksudnya... Emang Darwati ada, Miss? Sorry. Darwati nggak ada loh, Miss. Endang. Saya pikir Darwati antara ada dan tiada. Iya, Miss. Iya, saya pikir Darwati lo masuk dari tadi dipanggil-panggil, ternyata nggak ada. Iya, aku baca di absen soalnya. Attendance, sorry. Mbak Endang, examiner findings itu kayak gimana? Examiner Dokumen, baca aja nggak apa-apa, dibaca dulu. Examiner findings. The examiner findings document lists operating exception, violations of law or regulation, and unsound policies. Ya. Policies, practices, and procedures. When identifying a finding, the examiner should cite the specific section of the law, bylaws, rules, and regulation or other authority. Yeah. In the event that credit union violates more than one of the above, the examiner should cite the highest authority. Okay. This document will also be used as the have dan. Bisa. Oke. Paragraf 1 ya, Miss? Ya, paragraf 1 dulu ya. Sabar. Oke. Nah, berarti ada lanjutannya ya. Ini part 2. Dia ada examiner finding. Tadi maksudnya hasilnya ya. Finding ini lebih ke result. Jadi dia dokumen list operating exception. Berarti dia menerjemahkan dokumen temuan ini berisi daftar pengecualian operasi, pelanggaran atas hukum atau peraturan. Terus apa nih artinya ini? Unsound policies itu artinya apa? Kebijakan ya, practice atau prosedur. Unsound policies atau pelanggaran atas hukum atau peraturan. Oke.
when identifying a finding, ketika kita mengidentifikasi sebuah Penemuan. penemu ayo apa Fine. temuan, boleh temuan atau result atau hasil. Examinernya should cite apa tuh, pemeriksa sebaiknya cite ini apa, Mengutip. pintar, mengutip specific section of the law, bylaws, peraturan daerah, undang-undang misalnya, atau regulasi atau otoritas lainnya. Oke. Nah, this document, ayo langsung aja diterjemahkan paragraf 2, ada yang bisa? Mbak siapa ya? Paragraf kedua kira-kira artinya apa? This document will also be used as the door. Bentar ya. Door tadi ada kepanjangannya ya di sebelumnya. Document of resolution. Oke. Dia artinya apa? Bisa digunakan sebagai document of resolution as follow up untuk examiner, untuk contact or examination. Jadi intinya di sini dokumen ini bisa digunakan untuk sebagai bahan evaluasi. Follow up itu evaluasi ya. Berarti untuk next contact or examination, untuk pemeriksaan selanjutnya atau hasil pemeriksaan. Oke. Nah, jadi example-nya di sini ada 3. Ada ayo siapa yang bisa? Mbak Eka lagi coba findings example of examiner ini. Example dari examiner findings are. Karena yang di atasnya sama aja kok sama yang tadi. The loan policy. Saya baca yang example of finding are itu, Miss. Ya, examples of examiner findings are. Saya suruh mengartikan atau suruh baca sih? Boleh baca sama sekalian diartikan. Ayo, sekalian diterjemahkan. Bentar ya, Miss. Oke. Okay. Example of examiner finding are 1. The loan policy Ya. did not state that a credit report older than 6 months should not be used to qualify a member for a loan. Okay. Number 2, the cashier left her drawer unlocked on 4 occasions during working hours. Or 3, the account payable general ledger balance was not supported by a subsidiary ledger. Subsidiary. Okay. Udah, Miss. Udah itu aja. 3 ya? Iya 3 aja. Artinya? Oke. Dalam kebijakan policy policy itu udah kebijakan. Not state, tidak dicantumkan. Ya. Kebijakan pinjaman. Kredit bahwa laporan kredit yang berumur lebih dari 3 bulan tidak boleh digunakan untuk anggota mendapat pinjaman. Untuk mendapatkan pinjaman. Ya, The cashier left the drawer. Kasir meninggalkan lacinya tanpa dikunci sebanyak 4 kali selama jam kerja. Ya. Terus? Atau kan ada ataunya itu, Miss. Or. Iya betul atau. 3, the account, akunnya, Account catatannya, payable. Ya, catatan uang atau catatan pengeluaran lah di sini boleh. Catatan pada buku besarnya. Ya, pada neraca buku besar ya, umumnya. Peneraca buku umum. Yang harus dibayarkan tidak didukung support
tidak didukung oleh buku tambahan. Ya, karena subsidiary ya, berarti tambahan atau buku pelengkap. Berarti betul. Thank you, very good. Jadi di sini dia bilang kalau ada beberapa contoh dari temuan. Nah, misalnya ini laporan nih, kalian nih melaporkan mengatakan kalau dalam kebijakan pinjaman itu tidak dicantumkan laporan bahwa kreditnya yang berumur ini lebih dari 6 bulan ya. Yang lebih dari 6 bulan should not be used, seharusnya tidak digunakan oleh anggota untuk mendapatkan pinjaman. Berarti udah yang lebih 6 bulan nggak boleh. Kayak gitu loh contohnya ya. Mereka menuliskan laporan examinernya, kasirnya meninggalkan lacinya tanpa dikunci. Oke, salah satu weakness ya, atau laporan dari kinerja. Ini bisa dibilang report dari kinerja misalnya. Terus nomor 3, accounts payable general ledger. Jadi catatan uang itu yang harus dibayarkan tidak didukung dengan buku tambahan. Oke. Nah, di sini language point-nya lebih ke tentang for. Jadi di sini for itu bisa diartikan untuk ya. Kalau di buku tadi tentang for mana sih istilahnya for di sini. Should not for oh yang tadi ya, ada yang bisa mencarinya. Oke. Kayaknya di materi sebelumnya tadi ada for. Bentar ya. Nah ini tuh ya ini tadi ya, ini ada salah satu for each credit untuk tiap credit union. Nah dia juga menitik beratkan bahwa atau emphasize kalau kita juga bahas tentang for ya. Contohnya for itu, kalau misalnya for itu bisa juga dipakai for you gitu ya. This is for you, untuk kamu. Di konteks kalimat juga bisa diartikan untuk. Oke. Contohnya, I would not change the result for anything. Ayo, siapa yang bisa artikan? Saya lagi. Oke, silahkan. Dengan pede sekali saya. It's fine. I will not change the result for anything. Saya tidak akan merubah keputusan untuk apapun. Wah, demi sesuatu ya, atau apapun. Untuk di sini untuk nggak ya artinya? Untuk apapun. Di sini for artinya apa ya? Iya. Bisa juga diartikan demi untuk apapun ya. Iya, demi apapun. Jadi selain dari for itu bisa diartikan untuk, ternyata di language point yang di kalimat konteks yang lain for itu bisa diartikan demi sesuatu hal atau untuk apapun juga gitu ya. Yes. Oke, number B. I don't blame them for bombing. Saya tidak menyalahkan mereka karena membom Vukovar. Ya, di sini konteksnya lebih karena ya, bukan untuk ya. Nah, berarti kalau pakai atas boleh nggak, Miss? Maksudnya boleh. Ada blame. Saya boleh. Tidak menyalahkan mereka atas pengeboman Vukovar. Boleh. Ya, konteksnya nah itu. Berarti for ini bukan semata-mata cuma diartikan untuk ya. Di kalimat sebelumnya kan udah untuk. Berarti tadi bisa demi, atas, karena. Oke, bagus. C. Karena. Ya, karena. Oke. There should be one language for going into Europe. Apa? Seharusnya ada satu bahasa untuk masuk. Atau untuk pergi ya. Ya, boleh berkeliling di Eropa atau masuk going. Ya. Masuk going into itu bisa diartikan apa ya? Masuk, menjelajahi. Bepergian boleh ya? Traveling. Ya, untuk bepergian ke traveling Eropa. Juga bahasa Inggris. Aduh. bepergian. Oke. Jadi selama saya English for Translation, saya jadinya kalau bicara tuh lebih baku. Saya mencuci dulu ya. karena kita memang harus dibiasakan target language. Padahal sebenarnya kalau
in our daily language itu nggak sebaku itu ya. Jadi di sini boleh kita artikan bepergian ke Eropa. Oke? Oke. Yuk Mas Jimmy yuk. I will review. Tuh Mas Jimmy, inisialku dipilih buat kamu loh. Inisial namaku. Oh ya. Oh Mbak Endang juga. Oke. Bagi-bagi sama Mas Jimmy. Kayaknya Mas Jimmy lagi saya. Yes, Miss. Oke, yang ya. I will review the price limits for all the water companies. Review artinya Saya akan mengecek ulang ya, atau mempelajari ulang, ya. Meninjau juga boleh, betul. meninjau harga batasan untuk semua perusahaan air minum. Perusahaan air minum. water company. Oh enggak Ya, ada perusahaan. minum, Mas. Perusahaan air aja. Itu harga batasan apa batasan harga, Miss? Batasan harga sebaiknya. Oke, price limit batasan harga untuk atau bagi semua Perusahaan air aja. air minum. Boleh. Drink water baru perusahaan air minum. Konteksnya kira-kira gimana? Air minum atau air doang? Perusahaan air aja. Oh, perusahaan air ya. Oke, boleh. Karena nggak ada kalimat selanjutnya ya, jadi nggak. Ya. Ya, betul. bisa aja air cucian. Lucu juga ya. Air Mas laut gitu Jimmy. ya. Ternyata Air Mas masaku, Jimmy Mas humoris Jimmy. juga ya, Mbak. Iya. Baru ketahuan. Oke, bagus ya. Thank you. Masih ada yang mau artikan F? Nanggung. Politician. F? Iya, F. TLG? F boleh. Silakan. Politicians have accepted to need for action, but very little has been achieved. Achieve ya, accepted ya. Yang kalau misalnya T ini dibaca accepted. Achieved. Oh ya. Berarti Polisi. polisi. Politisi. Oh ya. Politisi sepakat Mas perlu- Jimmy ini jahat nih. untuk melakukan aksi. Jangan. Oh ya, melakukan aksi atau bertindak, Iya, betul. tetapi sangat sedikit yang telah tercapai. Oke, bagus. Ini kayak anggota DPR kita. Dan kayak kasus COVID ya. Berarti Ya. Tapi Gak ada yang keluar nyumbang. Baik kan nyumbang dong. Wis, saya nyumbang diem-diem dong. Iya. Seperti aku cinta sama Mas Jimmy, aku cintanya juga diem-diem. Tapi dibilang Oh, tapi aku siarkan kepada semua orang ya. Oh, sorry. oke, nanti ini disensor. Oke. Oke, Thank oke. you. Oke, bagus ya. Berarti semua bisa menerjemahkan secara konteks, betul. Berarti one more conclusion that we receive, nggak semua kata misalnya for atau to itu juga sebenarnya sama berarti untuk, bisa juga berarti kan demi atau misalnya apa gitu ya. Karena bagi. Oke. Nah, betul. Sekarang kita masuk ke relative clauses. Ini anyone yang pernah dengar tentang relative clauses? Sorry Miss, interruption. Iya, boleh. Boleh nanya? Silahkan. Ini Nanya apa? pada page 4.29 and 20. page 4.30. 440. Jadi di bagian yang tax 10A Halaman berapa itu tadi? ada Halaman berapa? 4.29 Oh iya. dan 4.30. Oke. Ya, boleh. Di sana penjelasannya tentang pergeseran bentuk, lalu tax 11A pergeseran makna. Ya, maksud pergeseran bentuk dan makna itu gimana sih? Jadi kadang juga kita mentranslate sesuatu seperti yang saya pelajari kemarin di e-learning. Iya. Diberikan diskusi tentang sebuah gambaran pemandangan, tapi diterjemahkan oleh pelukis itu Beda. aslinya nggak seperti itu gitu. Jadi apakah itu termasuk pergeseran makna atau bentuk? Apakah pergeseran makna diperbolehkan
dalam penerjemahannya misalnya. Oke, maksudnya interpretasi gitu ya. Iya. Tapi tunggu bentar ya, aku kok nggak Oh, dapat tapi kalau halaman berapa ya, gambar kan interpretasi Halaman 4.30 4.30, Miss. dan 30. Yang penjelasan Oh, pergeseran betul. bentuk sama Pergeseran bentuk. penjelasan pergeseran makna itu. Ya, dilakukan agar hasil terjemahan lebih terasa wajar. Perhatikan beberapa istilah teknis atau terminologi. Oh iya, pandangnya khusus bidang akuntansi atau perbankan. Nah, kalau tentang pergeseran makna itu sebenarnya sama pembahasan kita sebelumnya. Misalnya konteks dari laporan yang tadi itu, misalnya dia bahas akuntansi atau perbankan, ada istilah yang digunakan di bahasa perbankan itu mau dijelaskan secara target language gitu. Nah, kalau masalah interpretasi misalnya maknanya beda atau yang kayak pelukisnya misalnya, itu lebih ke case-nya pelukis ya, gambar gitu ya. Iya. Kalau itu sebenarnya beda, karena kalau misalnya itu kan art, seni gitu kan. Jadi interpretasinya, maknanya itu bisa saja orang-orang lain interpretasikan. Tapi in terms of formal text atau in terms of academic atau lebih ke formal atau bersifat resmi, itu kita harus pergeseran maknanya nggak boleh jauh. Jangan sampai yang mau kita sampaikan itu berlebihan. Makanya kenapa dia bilang sebenarnya harus wajar. Misalnya kita nggak kayak tadi kan, misalnya pembatasan harga, atau misalnya bisa kita artikan lebih formal, misalnya document for internal use. Dokumen ini digunakan hanya untuk internal perusahaan. Nah, internal ini maksudnya apa? Kadang kita harus menjelaskan lebih kompleks lagi. Tapi kita tidak boleh menerjemahkan kalau dokumen ini bersifat rahasia. Nggak bisa kan? Karena kita belum tentu harus bilang ini rahasia. Dia cuma bilang hanya digunakan untuk bagian internal. Nah, gitu kan? Berarti maknanya Jadi wajar. termasuk pergeseran bentuk. Pergeseran makna itu lebih ke bagaimana kita mengartikan secara konteks bahasa Indonesianya supaya dimengerti gitu, tapi tidak boleh berlebihan gitu, agar terjemahannya supaya terjemahannya lebih relate, lebih dipahami sama audiens. Nah, Tapi bukannya dalam penerjemahan pergeseran makna dan tujuan itu harus dihindari. iya, itu sebenarnya harus dihindari. Makanya dia bilang harus wajar, karena kalau berlebihan berarti maknanya berubah. Paham nggak? Berarti pergeseran maknanya diperbolehkan, cuma nggak lebih berlebihan. Nggak boleh exaggerate, nggak boleh berlebihan. Kalau misalnya dia diartikan bahasa Inggris sama dia nggak ada istilah bahasa Indonesianya, kan biasanya ada tuh ya istilah bahasa Inggris yang kadang kita nggak tahu bahasa padanan katanya apa, itu bisa diartikan tapi nggak boleh bergeser, dijelaskan secara konteksnya seperti apa kan. Karena di sini penjelasannya, coba lihat, pergeseran makna khususnya dalam hal sudut pandang atau modulasi yang digambar di atas memandang informasi dari yang penting, sedangkan penerjemah justru menempatkan semua pihak yang lebih utama. Perhatikan istilah exit meeting. Jadi jangan sampai berubah makna gitu. Berubah makna sama pergeseran beda nggak? Sama ya? Ayo, di sini dia bilang pergeseran bukan perubahan. Bergeser berarti sedikit lebih menyimpang, tapi tetap nyampe konteksnya. Kalau berubah betul-betul diubah gitu, nggak boleh. Makanya dia harus wajar. Oke? Penjelasan saya lumayan jelas atau belum jelas? lumayan sedikit jelas. Udah lumayan sedikit lagi. Intinya kayak gini mas. Membingungkan di penjelasan buku yang membingungkan. Iya, karena emang di bukunya dia tidak
brief explanationnya jelas ya tentang maksudnya dia maksudnya apa. Tapi apa yang saya pelajari dari sebelumnya ini English for Translation, kita tuh sebenarnya untuk menerjemahkan kita harus memperhatikan konteks bahasanya Mas. Jadi misalnya bahasa target, kalau misalnya ada beberapa hal yang seperti yang tadi saya bilang internal use ini kita bisa artikan apa, digunakan orang dalam kan nggak mungkin kan kita pakai bilang orang dalam kan. Nah untuk menggeserkan sedikit maknanya kita misalnya menggunakan apa, tapi tidak boleh diubah bilang ini rahasia karena belum tentu internal use itu rahasia, paham nggak? Paham. Kayak gitu, internal use itu berarti penggunaan cukup untuk di dalam, tapi belum dia tidak bilang kalau ini secret, tapi maknanya nggak boleh kita ubah. Kita cuma bisa bilang kalau penggunaannya internal use atau apa sih di buku itu istilahnya dia bilang digunakan diketahui sama orang Dalam. orang dalam atau Anggotanya lah. anggota ya, pegawai atau apa. Nah kayak gitu. Jadi konteksnya kita bisa menjelaskan sesuai sama kondisi kalimatnya seperti apa, seperti bahasa Indonesia seperti apa, biar dipahami. Kadang kan juga kita kalau misalnya dia nggak pergeseran makna sedikit, kadang kita nggak bisa mengartikan sesuai persis sama bahasa sumber. Kayak misalnya kalau kita mau menjelaskan makanan tuh, kadang kan ada beberapa makanan yang nggak ada di bahasa sumber, kayak salad, apa sih kalau bahasa makanan kayak ya pokoknya seperti itulah yang kadang nggak ada bahasa Inggrisnya gitu, tapi kita harus artikan Salad ke bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Miss? Nah itu bahasa Inggris sih, tapi kayaknya diserap di bahasa Indonesia juga karena di Bahasa Indonesia itu kalau salad itu bahasanya itu Miss, apa namanya, kulupan. Nah itu kan udah diserap kan, makanya Aduh, karena kulupan. pada apa sih ya aku sih taunya kalau itu serapan gitu kan. Nah Kudapan. ya kayak gitulah, paham nggak Mas? Udah ya Mas, Iya udah. paham, cuma agak bingung Confused. soal batasan mana yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan. Soalnya kadang contoh dari informasi aja di media biasanya kalau oke. ditambahkan satu kata aja udah bergeser makna. Jadi Iya. sangat bahaya kalau untuk menerjemahkan That's teks seperti exactly. ini. Betul sekali. Makanya kenapa kemarin kita bilang kalau menerjemahkan itu harus sesuai konteks, tapi tidak boleh exaggerating, nggak boleh berlebihan. Parah kan kalau misalnya ada presiden yang nggak tahu bahasa Indonesia terus yang menerjemahkannya dia menambahkan. Nah itu kan mengurangi kode etik penerjemahan kan. Jadi betul sama yang dibilang Mas, kadang ada yang menerjemahkan di luar dari konteks. Makanya kenapa kita belajar itu wajar, kita nggak boleh melebih-lebihkan, tapi tetap bisa dijelaskan kayak gitulah. Batasannya kita nggak bisa lihat, yang penting etik, tahu nggak etik? Kayak etik dalam menerjemahkan itu nggak boleh berlebihan emang. Makanya keinterpretasinya kan kadang yang salah kayak gitu, karena orang tuh interpretasinya beda-beda ya, kayak gitu intinya. Oke? Nanti saya coba carikan lagi informasi lain terhadap batas-batas atau etika penerjemahan dalam pergeseran makna. Oke? Sip. Nanti kita share lagi. Gitu. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut relative clauses? No. Oke. Nah, relative clauses ini kalau in Indonesia kita artikan apa? Yang ya. Hah? Yang Ya. Sayang, sayangnya yang apa Miss. ya? Atau ada yang lain? Iya ya. Kok Mas gimana ketawa sih? Contohnya nih. Relative clause. Coba saya kasih contoh yang lain tuh. Who atau that refer to people. What itu atau which refer to object. Untuk mengganti kata yang, misalnya they caught the man who, berarti mereka menangkap orang yang
spied for China, mata-mata untuk Cina gitu. Di tahun ini discloses what the prior, berarti yang diujikan sebelumnya. Oke? Oke. Confidential section. Intinya kalau di relative clause itu dia artinya yang, tapi ternyata kalau kita mau bilang yang, misalnya buku yang saya pinjam sama orang yang saya temani itu beda. Kalau dia orang, berarti kita pakai who atau that. That ini untuk semua sih. Kalau mau pakai simple pakai that aja. Tapi kalau kalian mau tahu who itu misalnya dia di sini diartikan bukan siapa ya, tapi yang. Nah, dia jadi subjek. Cukup 2 aja ya supaya nggak terlalu bingung. Which itu juga yang, misalnya I lost the map which, atau yang dia berikan ke saya. Berarti which ini refer ke mana? Yang. Map. Oh ya. Ya, refer to objeknya kan. The man who spied for China, berarti ini who refer ke man-nya, yang. Berarti dia mau bilang yang. Kalau bahasa Indonesia bisa diartikan seperti itu. Terus coba lihat ya, kita lihat contoh teksnya. Contoh teksnya ya. Coba yang ada garis bawahnya tuh paragraf 6 artinya apa? Paragraf 6. Tuh yang di source language text. Paragraf 6. The considered section disclose what the prior exam did not. Yang dibeberkan dalam bagian rahasia yang dibeberkan, atau bisa apa yang, ya apa yang gitulah ya. Ya tetap apa? Iya tetap apa, tapi ada juga maknanya yang di prior exam date. Nah tapi kalau di buku, coba kalian buka buku dong 4 ada nggak ya buku yang 4.49. Bukan, ada 4.48. ada tugas, yang ada tugasnya dong. 440, sorry. 440. Nah, Oh, dia bilang he did not say exactly who asked him to do it. Itu artinya apa? Dia tidak exactly. Dia tidak mengatakan persis siapa yang berarti di siapa yang melakukan bertanya apa, siapa kepadanya. yang mintanya untuk menyuruhnya melakukan itu. Oke, berarti di sini relative clauses-nya who-nya tetap diartikan siapa. Siapa ya? Siapa yang, oke, pakai tetap ada siapa yang, atau persis yang, who exactly siapa yang memintanya. Berarti who ini bisa diartikan siapa, bisa diartikan yang. Dia maksudnya di sini, coba kalimat yang kedua, you get loved by the people who don't love you. Kamu mendapat, baper banget nih kalimat, kamu mendapat kasih sayang, cinta, ya, dari orang-orang yang tidak mencintaimu. Gimana sih? Betul. Berarti dia di kamu sini mendapat cinta dari orang yang tidak mencintaimu. Berarti udah berubah, orangnya udah berubah kali ya. Pokoknya gimana bisa dia mendapatkan cinta kalau orang itu tidak mencintainya? Ini gimana Miss kalimatnya Miss? Hanya orang-orang jatuh cinta yang bisa mengartikannya. Berarti kamu mendapatkan cinta dari orang-orang yang tidak mencintaimu. Mungkin kasih sayang maksudnya. Kasih sayang gitu. Yang penting ya, kalau nggak cinta gimana mau ngasih sayang Mas Jimmy? Nanti ya. Beda dong, kasih sayang kan bisa didapatkan dari orang biasa. Iya begitu. Yang tidak memiliki rasa cinta kasih itu. sayang apa cinta Mas Jimmy? Gelap. Nah contohnya seperti ya, ini juga sih kalimatnya juga agak-agak ambigu. Harusnya di sini who love you gitu kan. Jadi di sini jadinya siapa atau yang? Dari orang-orang yang. Oke, berarti kalian udah paham konteksnya apa. Ini maksudnya diterjemahkan sesuai konteksnya apa. Oke, menjadi konjungsi gitu. Di sini artinya konjungsi. Jadi who di sini dia refer ke siapa? Orang-orang ya.
who Iya. refer ke people. Oke. Terus kalimat ke C dia artinya apa? If Gus Dur, Jika Gus Dur tidak meminta maaf kepada publik, apa yang akan kamu perbuat? di sini dia berartinya apa lagi? Berarti relative clauses itu lumayan various. Oke. Dia juga bisa berarti apa selain dari who atau what. Oke. Oke. Sebelum ya kita lanjut loh. Nah, preposition plus ing. Kemarin kita udah bahas ya masalah gerund. Gerund juga Iya. ya, kata benda yang kata kerja yang dibendakan jadinya ing. Sekarang ini bentuk kata kerjanya setelah preposition. Kemarin kan setelah verb ya, atau beberapa kata. Ini contohnya, if a verb comes after a preposition. Nah, ini ada di language point selanjutnya nih. We need water for drinking and washing. Mana sih contohnya? Oh, nggak ada di buku ya. Di buku ada ya, yang bentuknya verb yang ing, for monitoring the progress, halaman 40 ya tetap. Coba kalian lihat. Further difficulties 441 ada tuh yang underline for monitoring. Oke, paragraf 7. Berarti dia bisa diartikan monitor ya, mengawasi. Oke. Nah, for itu kan di sini maksudnya dia bilang for itu adalah preposisi, kata depan. Tapi kata depan itu ada yang diikuti sama gerund. Jadi kalau misalnya dia ada for, ketika mau ditambah verb cut, dia harus ditambahkan ing. Work for working, untuk bekerja. In working, are you interested in working at learning misalnya. Oke, seperti itu. Jadi dia maksudnya preposition plus ing. Preposition plus verb tambah ing maksudku. Oke. Jadi kalau misalnya for itu udah harus kalian, kalau misalnya mau buat kalimat, kalian mau bilang for work itu secara grammar salah. Harusnya for working, for monitoring, for learning. I buy a book for learning math. Oke. Nah, itu ada ketentuannya. Setelah preposisi, the verb ends in ing. Jadi harus ditambahkan ing. Oke, kayak gitu. Instead of going. Ada pertanyaan kalau untuk ing for gerund ini? Kayaknya dipelajari di Miss Nisa juga ya. Iya. Gitu. Salah satu jenisnya gerund, selain dia menjadi kata gerund as a subject, dia juga sebagai gerund as setelah preposisi. Ini udah wajib nih, kalau ada, ingat baik-baik ya, dicatat nih. Makanya saya berikan yang selain yang di buku supaya ada pengetahuan tambahan. Beberapa contohnya, kalau di buku kayaknya cuma pakai for, ada after juga ya. About, by. Coba lihat contohnya. We need water for drinking and washing. 441. Oke. Berarti di situ diartikan apa? Yang mana, Miss? 441. We need water for drinking and washing. Kami membutuhkan air untuk minum dan mencuci. Oke, berarti clear ya. Yang penting kalau kalian mau pakai for drink itu salah, harus ditambahin drinking and washing. Oke. After. Jadi gimana ya, harus dihafal sih emang. Kadang juga saya masih bingung kalau di writing itu kapan saya mau menambahkan ing. Tapi kalau misalnya kita udah pakai about, after, in spite of, yang kayak ini ya contohnya, with, of, for, di buku ada by, at, itu semua setelah itu preposisi itu harus ada ing. Terus caranya tahu kapan kita pakai ya harus dihafal ya emang. Harus dianalisa yang ini.
Jadi kalau kita menulis atau speaking kita udah tahu, I am about going on holiday. I bought a new bicycle instead of itu apa? Mana? Yang di PPT nih. Sorry saya I lari-larin. bought a new Bicycle bicycle ini instead of going. saya membeli sepeda baru instead persiapan. Instead of dibandingkan atau ya bandingkan. instead of apa daripada, bisa juga sih itu daripada. Iya. Itu juga salah satu sih, instead of, daripada pergi berlibur, daripada sih, atau sebagai gantinya, atau apa sih, alih-alih gitu biasanya. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk preposition plus ing? Nggak ada ya, ini udah bentar. Saya belum mau saya mau sebenarnya ngasih penjelasan tugas kedua, tapi sepertinya menyusul, mungkin saya upload besok, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma paling kalimat aja untuk tugas kedua ya. Harusnya malam ini ada penjelasan tugas kedua, tapi nanti menyusul, nggak ini. Oke. Nah kayak gitu ya. For ing jelas ya, for ing ya. Plus ing. Oke, let's practice. Masih ada paragraf 8. Ini menjelaskan language point yang berarti as. As itu in bahasa Indonesia kalau diartikan artinya apa? As itu kalau diartikan sebagai, ya sebagai, bentar. Itu Mbak Eka, dilanjutkan sama Mas Jimmy. You always got my back kok Mas Jimmy. Kalau di paragrafnya diartikan apa tuh? The work paper serve as the basis, artinya apa? Sebagai. Iya, maksudnya arti kalimatnya apa nih? Terjemahannya, sorry. The work paper. Yang work paper and the written document. Yang yang ini paragraf 8 nih, yang ini. Kan ada contohnya nih yang di underline. Yang di garis bawahi. Ya, the work paper serve as kertas. The work paper serve bentar. The work paper serve as work paper itu kertas kerja tersebut merupakan dasar of the work, dasar pelaksanaan, dasar atau sebagai dasar bagi atau sebagai pelaksanaan, dan support the result, pendukung ya, pendukung hasil pemeriksaan and the opinion, serta pendapat pemeriksa. Oke, bagus. Berarti di sini diartikan misalnya pekerjaan dan bahan pendukung ya, bahan pendukung hasil pemeriksaan misalnya. Nah, sebagai di sini as itu ya bisa diartikan as. Tapi kalau dia as much as berarti sebanyak, as good as sebagus. Tapi kalau dia berdiri sendiri dia artinya as sebagai aja ya. Kan biasanya kita dengar juga tuh my job is as good as you, berarti pekerjaan saya sebaik yang kamu, sebagus pekerjaanmu, sebagus pekerjaanmu. Tapi kalau di sini dia berdiri sendiri bisa diartikan sebagai. Oke. Nih, ayo terakhir nih 4. Mbak Endang dulu, karena Mbak Endang kayaknya diam-diam baik lagi. Coba itu B itu Mbak Lucky, C siapa lagi ya yang aktif ya? Nggak ada kayaknya Mas. Ya cuma kita aja. Iya, C itu bisa terakhir ya, cannot participate. Berarti
Yang C itu boleh siapa aja yang mau, Mbak Eka boleh, D boleh Mas Jimmy atau Mbak Lucky ya. Ayo, gampang kok ini. Loh, Lucky tadi bukannya saya yang apa, B, Miss? Miss? Saya B. Oke, B. Oh, tadi Mbak Lucky kan Lucky dapat B. B tadi. Oh iya, berarti D boleh Mbak Eka. Mbak Endang, Mbak Endang dong. Ya, Miss. Oke, silahkan. She gains her reputation as a political research and analyst. He resigned. Hah? Yang baca mana sih Mbak Endang? Mana yang di mana tuh? yang A. Sorry. Mbak Endang lagi pusing. He resigned as a director of VNA in 1989. Oke. Artinya Artinya Ada loh. pensiun. Ya kan? Pensiun bukan resign, Mbak Endang. Oh, bukan. Resign itu mengundurkan diri ya, Miss? Iya betul, Ya. resign. Dia Sebagai- mengundurkan diri sebagai Seorang VNI direktur di tahun direktur 1989. pada perusahaan. Oh, ada perusahaannya, Miss. Ya, misalnya ya of VAA misalnya bisa. Nah ini maksudnya salah satu mau menerjemahkan secara makna, karena VNA itu director, kita bisa tahu kalau itu sebuah perusahaan kan. Nah, Yes. karena ada direkturnya, jadi bisa kita interpretasikan direktur dari sebuah perusahaan VNA gitu di tahun 1989. Oke, Oh iya, Miss. thank you. Resign berarti Miss mau nanya dong, itu konteksnya kalau di dokumen sama interpreter itu kayak langsung speaking, menerjemahkan itu sama. maksudnya penerjemah. Maksudnya kok Oh, interpreter. Ya, interpreter itu orang yang menerjemahkan tapi secara speaking atau verbal language. Kalau written language itu namanya translator. Betul nggak? iya, Itu terus mereka kata yang dipakai itu hampir sama, atau yang buat dokumen tuh ada kata-kata yang dipakai sendiri, dan buat lisannya itu ada yang sendiri. seharusnya sama. Cuma kadang kan kalau kita mengartikan langsung, kadang kita nggak banyak berpikir kan. Apalagi yang mengartikan pidato. Nah, kadang-kala kan langsung aja apa yang didengar langsung dibicarakan. Tapi kalau mudahnya lebih ke translator karena kita ada pilihan waktu untuk menulis. Tapi kata-katanya sebaiknya harusnya sama. Harus formal. Tapi gini konteksnya, misalnya ketika interpreter, yang nggak mungkin lah kalau misalnya pendengarnya bapak-bapak orang tua terus diterjemahkan, atau misalnya kira-kira pendengarnya tuh orang-orang yang kalangan pekerja, jadi berarti kalimat atau pilihan bahasanya yang dipakai lebih sederhana gitu kan. Nah, kalau misalnya audiensnya emang udah mahasiswa, atau misalnya audiensnya udah perusahaan manajer atau apa, berarti pilihan katanya juga harus lebih formal. Nah, kalau interpreter gitu, Mbak. Kalau kita sebagai translator nantinya, misalnya Mbak Masnya mau kerja sebagai translator, harus menyesuaikan sama dokumennya ini harus formal, nggak ada pilihan lain, karena pilihan katanya juga kalau mau dibilang tertentu atau gimana kan Mbaknya emang ada contoh-contoh pilihan kata, iya harus lebih baku gitu. Oke? Akurat, Iya, Miss. jelas. Tapi kalau ngomong interpreter ya kadang sesuai sama pendengarnya aja kayak gitu. Oke, B, silahkan Mbak Luki. Yang C ya? B lagi B. B. Dari A ke C. Katanya B lu. I wanted to go up to London to get a job as an actor. Oke. Saya aktris. Saya ingin pergi ke London untuk memperoleh pendapat
pekerjaan Dapat. memperoleh pekerjaan sebagai seorang aktris. Oke. London ya, London. London. Pergi I wanted. Berarti di sini konteksnya sudah lewat ya. Dulunya saya ingin. Ya, Saya dulunya ingin Sekarang- pergi ke Sekarang London. saya sadar diri. I want. Oke. Sekarang saya sadar diri. Oke, sih. Okay, see. Oke. As a regional secretary for the Open University. Wait. Dia Amin. bekerja sebagai sekretaris regional bahasa daerah, sekretaris. Iya, bisa Sekretaris. daerah, bisa juga biasanya ada yang menyebut sekretaris regional sih tetap. Oh, Karena tetap secara region gitu. sekretaris regional Uh-uh. di Universitas Terbuka. Oke. Di universitas terbuka, betul. Oke, di Mas Jemeh. terakhir Mas Jimmy. Reputation as a political researcher and Analis. dia Mas Jimmy. Iya. sebagai seorang analis dan peneliti politik. Kebalik Gitu ya. peneliti dulu, sebagai seorang peneliti dan analis politik. Oke. Thank you Mas Jimmy. Jelas ya semua ya mbak masnya. As ini bisa diartikan sebagai. I'm working as an English tutor and I'm working as an as apa gitu, sebagai as a student. Oke. Nah, sama aja ya konteksnya. Conclusion atau summary kita, meaning transfer itu are not restricted by the third language. Sama lagi harus akurat terhadap bahasa Indonesia. Jadi lagi dan lagi kita sama-sama belajar untuk mempelajari lebih jauh bahasa Indonesia ya. Jangan sampai kita menerjemahkan tapi kita tidak punya. Makanya ya ada tuh tes KBBI. Kalau misalnya kemarin saya sempat ikut seleksi ya, apa gitu, ada tes yang namanya seperti TOEFL kalau di bahasa Inggris. Dia tuh tes kemampuan berbahasa Indonesia, UKBI, ujian kompetensi bahasa Indonesia. Yang mau mengajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris itu harus punya itu, karena kita harus diminta. Dan ternyata Asosiasi Penerjemah Indonesia juga mengharapkan semua penerjemah itu lulus di ujian kompetensi bahasa Indonesia. Karena yang tadi saya bilang, kita harus belajar untuk mencari padanan kata atau target language yang bisa dipahami ketika kita mau mengartikan source language, bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Mandarin misalnya ke bahasa Indonesia. Oke. Dan yang salah satu tambahan tadi seperti yang dibilang Mas Jimmy, bagaimana sih etika menerjemahkan? Salah satunya tidak boleh menerjemahkan secara berlebihan dan berubah konteks, tetapi boleh ada pergeseran, yang penting wajar, yang penting audiens atau pendengar atau pembaca bisa memahami apa yang dituliskan sama penerjemahnya gitu. Itu baru boleh, yang penting wajar, tapi nggak boleh mengubah maknanya. Oke? Nanti kita bisa bahas atau diskusi lebih jauh lagi tentang itu. Sebelumnya after all ada pertanyaan lagi. No, Miss. Saya mau cek dulu siapa lagi nih yang masih aktif. Ya. Sorry. Ada cannot participate. Oke. Nah, berarti siapa sih yang masih aktif? 11 ya. Hah? Mas, 11. ini 10 sekarang. Mbak Eka ini ya yang di absen ya. Yang nggak di absen Iya. berarti nggak hadir ya, karena sampai ini. Terus karena pertemuan kelima belum ya, yang nggak aktif ini nanti saya kasih tugasnya di pertemuan ke-6 atau ke-7. Itu lebih ke review, yang nggak bisa partisipasi malam ini. Mungkin Mbak Eka nggak perlu, Mbak Endang nggak perlu, Fitri ya, Mbak Fitri tetap ya, Mbak Ningsi, Mas Jimmy nggak perlu. Mbak Sini nggak perlu, Lucky nggak perlu. Mbak Sini mungkin perlu, Mbak Sitatis Bless sama us. Utin sama Yeni boleh.
Kalau Mbak Usitatun mungkin karena dia biasa menjawab, nanti saya membuat additionalnya itu sesuai porsi dari keaktifan aja ya. Tapi yang sudah saya yang setiap malam aktif tuh nggak perlu ya. Nah untuk tugasnya ini nanti saya menyusul mungkin menerjemahkan satu contoh report text saja, tapi nggak terlalu banyak kok ya. Tetap stay tune di ininya kita, di grupnya kita. Stay tuned. Stay tune tetap ya. Oke. Oh ya, Fitri udah jawab. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, recordingnya juga kemarin udah saya terima. Berarti ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini. Yes. Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada UAS nanti teman-teman gimana? Udah ada informasi? Ya nilainya dari tutor sama tuton. Oh, oke. Berarti dari saya ya. Tenanglah, kalau nilai sejauh kalian tetap berpartisipasi, sejauh kalian tetap responsif, kalau misalnya ada yang dibahas itu nggak perlu khawatir lah ya dari penilaian atau apa. Yang penting ilmunya yang paling penting untuk kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk next meeting kita ada modul 5. Nanti sebelum kelas saya akan tetap bagikan PPT-nya, tapi tadi sore telat ya. I was very busy with kuliah. Oke, yang tadi itu siapa ya? Pakai saya. Oh ya, terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, I think that's all for our meeting this evening. Thank you so much for participating ya. Okay, thank you, Miss. Welcome. Bye-bye. Good night. Good night. Have a good night. Have a good sleep. Yeah. See you.